Dalam 2 minggu terakhir, Polda Sulawesi Utara memanggil beberapa pihak terkait kasus pidana korupsi. Dan yang salah satu pihak yang dipanggil adalah pengurus Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim. Dari kabar berita di berbagai media sosial disebutkan bahwa ada dugaan penyalahgunaan dana hibah dari pemerintah sebesar 16 miliar yang selama ini disalurkan kepada Sinode Gemim. Tentunya hal ini mengagetkan berbagai pihak terutama kekristenan karena kecurangan, penyelewengan ataupun korupsi tidaklah sesuai dengan etika dan nilai kekristenan. Dalam kubu internal Gemim juga ini menjadi polemik atau perbincangan. Banyak yang menyayangkan tingkah laku beberapa oknum pengurus Gemim yang justru mencoreng Sinode Gemim itu sendiri. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober tahun 2024 halaman kantor Sinode Gemim mendapat kiriman karangan bunga dan juga beberapa buah lilin yang mendapat sorotan warga di media sosial. Sinode Gemim mendapat kiriman bunga yang bertuliskan, "Aku Cinta Gemim, tulis Gerakan Pemuda Cinta Gemim." Ada juga karangan bunga bertuliskan, "Aku Cinta Gemim," tulis Pendeta Frani Prokla Kuronseh. Humas Sinode Gemim John Rory mengatakan karangan bunga yang berada di halaman kantor merupakan inisiatif yang dilakukan beberapa warga dan pemuka Gemim. Ada doa bersama sebagai bentuk dukungan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode BPMS dan pejabat lain yang sedang dimintakan keterangan oleh Polda berkaitan dengan permasalahan yang ada, ungkap Humas Gemim John Rory. Dia menambahkan, aksi tersebut sekaligus mendoakan semua pihak seperti pemerintah dan aparat kepolisian agar tugas-tugas mereka dapat dilaksanakan dengan profesional. Pak Rory selaku Humas Gemim juga menceritakan sedikit polemik tentang dana hibah yang diterima oleh Sinode Gemim. Rory menjelaskan, dana hibah yang diterima Sinode GMIM digunakan untuk kebutuhan pelayanan warga Gemim di 1078 gereja, 149 wilayah dan 800.000 jemaat di 7 kabupaten kota bahkan sampai di luar negeri. Gemim juga memiliki karya pelayanan bidang pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Di bidang kesehatan ada klinik dan rumah sakit. Setiap tahun Sinode Gemim memprogramkan pelayanan baik non-fisik maupun infrastruktur. Maka Gemim perlu bermitra dengan berbagai stakeholder termasuk pemerintah untuk mendapat bantuan dalam rangka kelancaran pelayanan. Ia juga mengatakan bahwa dana hibah yang diterima Sinode Gemim bukan hanya 16 miliar, sebagaimana yang diberitakan. Bahkan kata dia, proses penyaluran dana hibah bukan dari 2021, 2022 dan 2023, tapi sejak tahun 2018. Jadi Sobat Viral Kristen, mari kita terus dukung dalam doa agar persoalan yang menimpa saudara kita Gemim ini bisa segera terselesaikan sehingga Sinode Gemim kembali kepada tujuannya yakni sebagai gereja yang diutus untuk membawa jiwa kepada Kristus. Share pendapatmu di kolom komentar.